Nurma Wira Ayu yang dikelola oleh Pak Erusman, termasuk dari 3 yang lolos tersebut. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengelola Kombel dan kombel-kombel hebat yang lain di Pasaman Barat. Di luar yang 3 itu, kami merasa masih ada puluhan kombel lagi yang aktif untuk bergerak bersama rekan-rekan guru Pasaman Barat untuk pendidikan atau layanan pendidikan yang berkualitas lebih baik. Kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada guru-guru hebat pengelola Kombel Sumatera Barat yang telah lolos menjadi yang terbaik di bawah binaan atau pengelola siapa tadi, Pak Robi yang hadir bersama kita. Kami berharap juga ke depan motivasi, kerja keras, kerjasama kita yang sudah ada ini harus tetap kita jaga. Kalau dapat kita tingkatkan, jangan sampai patah di tengah yang kita hanya panas sementara. Karena kita Sumatera Barat di tingkat nasional selalu menjadi acuan atau patron untuk hal-hal yang berhubungan dengan inovasi-inovasi, termasuk kegiatan Merdeka Belajar seperti yang kita ikuti saat ini. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Guru, walaupun sudah beberapa hari yang lalu, dan selamat sukses untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika tersalah dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Pasaman Barat. Semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang beliau sampaikan sehingga nantinya GTK Minang Berkemah 2024 selalu bisa belajar, mengajar, dan berkarya untuk Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan arahan sekaligus launching GTK Minang Berkemah tahun 2023 oleh Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat dengan kita awali dengan pantun buah duku buah langsat dibawa oleh anak Bu Lestari. Sumbar selalu semangat. Selamat datang Bu Kepala Bu Yanti. Mantap. Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kadis, Pak Gusli, yang kami hormati Bapak Ibu penggerak Kombel di seluruh di Sumatera Barat, kemudian teman-teman seluruh Indonesia, guru Indonesia yang sudah bergabung di webinar ini. Kemudian yang juga saya hormati narasumber kita Pak Iswan, Bangsawan, kemudian penggerak akun Belajar ID Pak Robi, kemudian di sini ada penggerak Kombel hebat nih, ada Bu Monik, ada Bu Wira Ayu, ada Bu Fatma yang sudah sering menggerakkan komunitas belajarnya untuk bergerak. Dan semua peserta webinar yang saya banggakan, guru-guru hebat yang bergabung dalam ruangan meeting ini. Bapak dan Ibu, pertama-tama dan utama marilah intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa sore hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama mengupas tuntas Perdirjen GTK 2626 tentang model kompetensi guru. Salawat salam mari juga taantinya kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, setelah rasa syukur ini karena kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih juga pada para penggerak, para penggagas kegiatan kita sore hari ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik.
kemudian menyebarluaskan informasinya sehingga sekarang bisa bergabung sebanyak 254 guru. Ini sepertinya masuk seluruh Indonesia ya, karena Bu. dari Lampung, Ada iya, dari Aceh, Bu. dari Aceh, Ada dari tadi, Timur. iya dari Sulawesi ya, saya lihat tadi ada Ya, Bu. yang sudah menyapa. Jadi alhamdulillah ini Bapak dan Ibu, ini jadi apa, tempat silaturahim kita dari Sabang sampai ke Merauke mudah-mudahan. Berikutnya juga ini pilihan tema yang tepat tentang Perdirjen 2626. Ini merupakan bentuk model kompetensi yang harus kita pahami, dan insya Allah di tahun 2024 kita pun akan melakukan pemetaan Bapak dan Ibu. Pemetaan tentunya teman-teman seperti halnya kita memetakan anak-anak kita, melakukan asesmen diagnostik anak-anak kita, agar kita bisa melakukan treatment yang tepat, maka kita pun juga akan eh, mengakses ya guru-guru kita, tenaga kependidikan kita, agar kita bisa melayani yang terbaik untuk guru-guru kita sesuai dengan levelnya, sehingga tidak semua penyakit dikasih bodrek. Jadi kalau kalau sakitnya kepala kemudian dikasih bodrek, kalau sakitnya perut juga masih makannya bodrek misalnya, telinganya agak nggak enak juga bodrek gitu. Nah, sehingga dengan memahami Perdirjen ini, baik kita di level sekolah kah, di level kabupaten, kita akan melakukan hal-hal eh, pembinaan, pendampingan memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi tidak semuanya harus makan hal yang sama. Jadi kalau yang misalnya ternyata dia suka ikan, ya yang kita kasih ikan, agar yang ini yang dikembangkan itu bisa. Kemudian butuhnya apa? Oh, saya juga suka ikan, tapi saya juga butuh yang bentuknya karbo. Tapi saya nggak bisa makan nasi, tapi saya bisa bentuknya gandum misalnya. Oh, kalau gitu kita buat godok aja lah misalnya. Sehingga nanti harapannya dengan memahami model kompetensi guru ini, kita bisa memetakan kompetensi guru, kemudian kita bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi guru-guru kita. Guru-guru yang levelnya berbagi, nggak mungkin kita berikan treatment yang sama seperti teman-teman yang masih pada level 1 atau 2. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nanti digali banyak dari Pak Iswan. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah apresiasi dari gerakan kita, gerakan Kombel kita yang sudah masuk nih GTK Minang Bergema ini, sebanyak 31 Kombel yang lulus dalam dari 305 tadi ya. 307, Bu. 307. Nah, ini merupakan juga yang harus diapresiasi dari gerakan-gerakan teman-teman yang terus mau belajar. Dan pada HGN kita GTK Minang Baralek Gadang kemarin saya laporkan juga ke Pak Audi, dan Pak Audi tuh percaya sekali bahwa guru Minang, GTK Minang ini suka belajar. Dan ini yang membuat kita nampak gerakannya, bahwa kita sudah mengubah mindset kita tentang bagaimana kita memandang anak-anak kita. Kita sudah mengubah mindset kita untuk terus merefleksi pembelajaran kita, memperbaiki pembelajaran kita setiap harinya, kemudian melakukan tugas kita dengan baik, sehingga mudah-mudahan ini jadi catatan amal baik kita setiap hari untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian anak-anak kita akan terus berkembang, dan ini jadi amal jariah buat kita semuanya, Bapak dan Ibu. Amin. Dengan semangat seperti ini ada Bu Pulmen, Ya Ibu, Ibu pengawas terima hebat. kasih. Iya. Fasilitator, Bu. Iya. Oh iya, Bu Fasil ya. Terima kasih Nah, Bu. ini juga termasuk juga Bapak dan Ibu pengawas, kita juga akan menyosialisasikan Perdirjen nomor 4831 tentang peran pengawas. Pengawas sebagai pendamping mitra bagi guru, kepala sekolah,
pamong, sehingga bisa belajar bersama guru-guru. Jadi tidak lagi tidak seperti orang yang atas dan bawah ya Bu Pulmen, Ya, Bu. tapi kita bersama-sama, bergandengan tangan. Jadi mengawal peningkatan mutu di sekolah, mengawal pembelajaran yang dilakukan oleh anak, bagaimana anak-anak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang pembelajar, anak-anak yang literat, kemudian memiliki profil pelajar Pancasila. Amin. Bapak dan Ibu, apresiasi yang tinggi masih dalam nafas-nafas Hari Guru, kemudian Bapak Ibu meluncing GTK Minang Bergema 2024. Ini keren, ya. Jadi selamat untuk Bapak Ibu yang sudah menggerakkan komunitas ini. Mari sama-sama dengan melafazkan basmalah kita launching GTK Minang Bergema tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya komunitas ini, semua GTK Minang bergerak serentak, memperbaiki diri, semuanya bergerak, baik guru, mulai dari guru TK, ini ada penggeraknya Bu Monik nih, kemudian guru SD, banyak di sini, kemudian guru SMP ada Pak Surya ada ya? Pak Surya ada? Lagi rapat Oh untuk iya. acara guru nanti Bu tanggal 9 Oh iya. Desember. Oke, ada Bu Nurma ya. Ini artis nih, Bu Nurma nih. Iya, Bu, Dari sampai ke Pasaman Jakarta. Barat. Pasaman Barat udah sampai di Iya. Jakarta, Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi terus kita bersama-sama Bapak dan Ibu, satu muncul di sini, satu muncul di sana, sehingga Iya. semuanya akan mengharumkan nama Pasaman Barat, nama Sumbar di tingkat Amin. nasional. Amin. Tahun ini kita mendapatkan 14 GTK terbaik di tingkat nasional. Amin. Alhamdulillah. Dari 25 yang didedikatif dan inovatif, kemudian ada 7 orang yang diinspiratif. Dari 32 kita mendapatkan 14 Bapak dan Ibu. Keren. Alhamdulillah. Hampir separuhnya. Betul Bu. Jadi ini merupakan motivasi untuk teman-teman yang lain, sehingga di tahun depan kita bisa lebih banyak lagi Amin. yang masuk dalam kategori, kemudian masuk kategori untuk di tingkat provinsi, kemudian masuk juga di kategori tingkat nasional. Amin. Tahun ini dari 31 kategori kita terpenuhi 25 kategori. Luar biasa. Iya. Kemudian inspiratif, untuk guru inspiratif kita pun mendapat 7. Iya. Kepala SD dari Pasaman Barat, Bu. Betul. Wahyu. Iya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergerak terus. Yang paling penting adalah ini kita niatkan sebagai bagian dari ibadah kita. Amin. Yang lainnya itu adalah hadiah-hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Karena saya kemarin di TikTok itu ada ada yang jadi guru ya banggalah gitu ya. Jadi guru ya banggalah gitu. Walaupun gajinya kata orang kecil katanya, tapi kebanggaan kami tidak segitu duitnya gitu. Gimana ya kalimatnya? Aduh, tapi kebanggaan kami tidak. Iya, kebanggaan kami tidak bisa dibayar. Kami akan sangat bangga pada saat kami bisa mengantarkan anak-anak kami mencapai cita-citanya. Iya, luar biasa. Iya. Betul. Jadi dengan kita bergerak terus seperti ini, kemudian dengan GTK Minang Bergema, mudah-mudahan semua mutiara guru-guru kita makin bersinar Bapak Ibu. Amin. Ya Allah. Bersinarlah Bapak dan Ibu, berkaryalah terus Bapak dan Ibu. Mari kita terus belajar, mari kita terus mengajar dan berkarya, kemudian berbagi. Insya Allah. Ya, jadi ini semua mutiara Bu Pulmen, teman-teman kita ini mutiara, tinggal bagaimana kita mengasahnya sehingga mereka jadi bersinar. Apalagi yang muda-muda ya Bu. Iya, bersinar di dunia dan bersinar juga di akhirat. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Selamat dengan launching kegiatan GTK Minang Bergema. Semoga peningkatan mutu
pendidikan daerahnya akan tetap dirasakan oleh anak-anak kita. Terima Amin. kasih Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat mengikuti webinar. Pak Iswan, bangsawan, terima kasih telah membersamai guru-guru kita dari Sabang sampai Merauke. Demikian Bapak dan Ibu. Satu aja pantun ya. Sungguh, sungguh cantik si anak dara. Cakep. Jika tersenyum memikat hati. Jika tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Aduh, Amin. biasa. Masya Terima Allah. kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Selamat sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, Ibu Sri Yulianti yang sangat menggugah semangat kita. Alhamdulillah, GTK Minang Bergema 2023 sudah ada di hati Ibu Kepala Ibu Yanti kita. Amin. Mudah-mudahan Amin. hari ini adalah awal perjalanan kita semua untuk bagaimana ke depannya betul-betul bergema GTK Minang ini, baik di Amin. tingkat Sumatera Barat dan yang paling utama tentu di tingkat sekolah kita masing-masing. Iya. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Izin kami melanjutkan. Jika Ibu masih ada kegiatan lain, kami izin Ibu boleh melanjutkan karena Ibu Yanti baru balik pula dari Balikpapan yang seyogianya jam ini beliau baru akan landing jam 6, tapi karena dimajukan pesawat beliau, alhamdulillah kita ingin tetap membersamai dengan Ibu Yanti dan Allah perkenankan. Terima kasih sekali lagi Bu. Ya. Izin off cam Bu Yeni. Ya Bu. Ya. Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya dari Lampung sampai ke Pasaman Barat. Mata melirik berbinar-binar. Salam hangat narasi hebat. Mari bahagia mengikuti webinar ini. Narasumber kita Bapak Bangsawan. Beliau adalah Belajar ID Provinsi Lampung, sahabat teknologi Kemendikbudristek, praktisi mengajar Kemendikbudristek, Google Certified Trainer, Google Certified Educator level 1 dan 2, mentor program Google Master Trainer level 1, 2, dan 3, fasilitator program guru penggerak, Ketua Komunitas Belajar ID Lampung Barat, dan Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Lampung Barat yang sehari-hari beliau adalah berkecimpung di SMP Negeri 1 Liwa. Begitulah Bapak dan Ibu, riwayat dari Bapak Iswan Bangsawan yang kami dipertemukan waktu kegiatan di Santika, Tangerang, dan hari ini kita berkolaborasi dengan kehebatan beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bersama bagi kita. Menghemat waktu kepada Bapak Iswan, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur intinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam layar virtual dalam keadaan berbahagia. Selawat keliling salam intinya kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Jelas, Pak. Kalau Bu Yeni tadi dibuka dengan pantun, ya saya juga mau buka dengan pantun lah seperti itu.
jalan-jalan ke Lampung. Cakep. Jangan lupa ke Teluk Kiluan. Salam kenal dari Lampung. Semoga kita selalu dalam tari persaudaraan. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk itu sesuai dengan materi kita, yaitu kita akan membahas Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 mengenai fitur baru yang terdapat di PMM. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, alhamdulillah ya. Baik Bapak Sudah, Ibu Pak. sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Yeni, kami bertemu di Tangerang dan alhamdulillah kami dipertemukan kembali di layar virtual kali ini. Baik Bapak Ibu, panduan refleksi kompetensi dan rekomendasi pembelajaran. Nanti kita akan interaktif saja ya Bapak Ibu ya terkait dengan materi agar sedikit aktif layar virtual kita. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Iswan Bangsawan. Saya merupakan sehari-hari tadi ya bekerja di SMP Negeri 1 Liwa dan tadi sudah diperkenalkan dengan sangat baik oleh Bu Yeni. Baik, akun medsos saya yaitu Instagram di bangsawan_iswan dan di YouTube yaitu channel YouTube saya Iswan Bae. Silakan Bapak Ibu bisa memfollow maupun bisa subscribe channel YouTube saya untuk menambah tari persaudaraan kita seperti itu. Nah, saya ingin tanya dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di chat ya. Kira-kira selama ini apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu dan apa yang menjadi kelemahan sebagai seorang guru. Ini layaknya cermin nih, kita bercermin ya kan. Saya ini kelebihan saya apa, saya ini kekurangannya apa ya. Nah, selama ini tanpa kita sadari, kita tentunya memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Jawabannya ialah Perdirjen GTK nomor 626 nih Bapak Ibu. Jadi kita mencari tahu dulu nih bagaimana refleksi kita dan apa nanti tindak lanjutnya dan bagaimana cara memperbaikinya atau mempertahankannya kalau memang nilai kita baik di penilaian asesmen refleksi. Ya, siapa di sini yang sudah mencoba fitur refleksi kompetensi di PMM? Silakan tulis di chat Bapak Ibu. Ya. Adakah yang sudah mencoba atau bahkan sudah sampai 4 kompetensi diisi semua atau bahkan ada yang belum sama sekali? Ya, silakan ketikkan di chat. Ya, Bapak Ibu, di fitur ini Bapak Ibu akan bisa memahami sejauh mana kompetensi yang dimiliki sebagai pendidik sesuai dengan model kompetensi guru yang dituangkan dalam Peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023, yaitu kita harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, lengkap sekali Bapak Ibu di PMM saat ini ya. Ternyata kita diberikan cermin. Jadi tidak hanya fisik doang nih ya, tapi kompetensi kita juga ada cerminnya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali ya inovasi dari tim PMM ini. Kenapa kita harus bercermin? Kenapa kita harus melakukan refleksi kompetensi? Jadi di sini yang pertama kali yang seperti saya sampaikan tadi, kita tahu apa kekuatan kita dan kelemahan kita. Dengan memahami tingkat kompetensi diri sesuai dengan model kompetensi guru yang tadi ya. Yang kedua, setelah kita mengetahui kekurangan kita, setelah kita tahu kelebihan kita mendapatkan rekomendasi belajar relevan. Tentunya setiap guru berbeda kalau memang dia mengisi sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai apa yang dia alami, tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangkan.
tentunya akan berbeda rekomendasinya. Setelah mendapatkan profil kompetensi, Bapak Ibu dapat menemukan rekomendasi belajar yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Nah, ya. Jadi setiap individu ini punya keunikan tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena Allah ini menciptakan makhluk ini berbeda-beda, memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada satu makhluk pun di atas bumi ini yang tidak memiliki kelebihan. Pasti ada kelebihan. Dan tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah ini yang tidak memiliki kekurangan. Pasti ada kekurangan. Nah, kelebihan yang lain, Bapak Ibu, kita bisa refleksi dilakukan dengan sambil bersantai. Maksudnya sehabis mengajar, ya kan, sehabis melaksanakan tugas kedinasan di sekolah, sehabis misalnya mendampingi siswa dalam berbagai event. Jadi tidak mengganggu jam belajar kita sebagai seorang pendidik di sekolah ataupun sebagai seorang pimpinan di satuan pendidikan. Inilah kelebihannya. Dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya. Refleksi kompetensi di PMM ini merupakan dukungan teknologi bagi guru untuk mengenal kompetensi dirinya dan menentukan prioritas pengembangan diri dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Guru dapat melakukan refleksi dan menemukan prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Belajar dan lebih mudah mengambil peran dalam peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dengan dampak yang lebih bermakna. Tentu saja ini akan diperoleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu benar-benar mengisi dengan jujur. Ibarat kata kalau kita memang kurang protein, ada rekomendasi proteinnya ditambah. Ibaratnya kata kalau kita kelebihan lemak, kita akan diberikan rekomendasi untuk penurunan lemak agar ideal seperti itu, ya. Atau misalnya kekurangan apa, misalnya di bidang kompetensi sosial, rekomendasinya juga akan muncul seperti itu. Atau misalnya pedagogiknya sudah sampai level 5 nih, untuk mempertahankannya nanti akan ada pencapaian maupun rekomendasi untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Semuanya sudah lengkap. Ya, yang seperti saya bahas di awal tadi, 4 kompetensi yang dibahas dalam Dirjen 2626 ini. Yang pertama pedagogik, yaitu untuk mengukur kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua kompetensi sosial, untuk mengukur kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, guru, wali murid, atau juga dengan masyarakat. Kompetensi ketiga yaitu kepribadian, mengukur kemampuan kepribadian yang lengkap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan siswa melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada siswa. Nah, kompetensi keempat yaitu profesional. Apa itu maksudnya kompetensi profesional? Yaitu untuk mengukur kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Nah, inilah 4 kompetensi yang akan Bapak Ibu refleksikan sesuai dengan yang ada pada fitur refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Apa sih yang harus kita perhatikan untuk mengisi tersebut? Yang pertama, pastikan jenjang jabatan Bapak Ibu telah sesuai, ya. Jika tidak yakin, cek melalui SK pangkat terakhir, ya, atau melalui sistem informasi ASN. Nah, misalnya Bapak Ibu ragu-ragu nih, pangkat saya 3C atau 3D, bisa dibuka lagi Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus menjaga konsentrasinya, ya.
pastikan mengisinya saat situasi memungkinkan, atau saat situasinya tenang, atau saat Bapak Ibu dalam kondisi rileks, agar bisa fokus sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai. Yang ketiga, jawab saja sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Ya. Jadi hasil dari refleksi kompetensi ini tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami ya, terkait dengan refleksi kompetensi. Alur pengerjaannya. Ya, yang pertama, guru melakukan refleksi kompetensi untuk diri sendiri. Lalu alur yang kedua, guru mendapatkan profil kompetensi berdasarkan hasil refleksi. Yang ketiga, guru dapat melihat capaian profil kompetensi hingga level indikator. Yang keempat, guru melakukan rencana pengembangan diri untuk disepakati dengan kepala sekolah atau pimpinan di satuan pendidikan. Setelah itu, guru mendapatkan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Tentunya saya ulangi lagi dengan catatan Bapak Ibu mengisi dengan jujur, ya, dengan apa adanya sesuai dengan yang dialami ataupun Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi tidak ditambah atau tidak dikurang. Ya, pada bulan September ya, atau baru ya Bapak Ibu ya, refleksi kompetensi ini bisa dibuka dengan syarat yang pertama tentu saja kita punya akun belajar. Tapi kalau sudah punya akun belajar, tapi tidak bisa masuk nih, ada beberapa ya teman-teman itu yang tidak bisa login, bisa menghubungi pusat bantuan Bapak Ibu ya, bisa di screenshot layar ini, seandainya Bapak Ibu di ruangan ini masih ada yang belum bisa mengakses fitur refleksi kompetensi ya. Jadi https-nya pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id /HC/EN /US /. Inilah alamat apabila Bapak Ibu kesulitan mengakses refleksi kompetensi. Baik. Hingga saat ini PMM hanya bisa dilalui dengan dua platform, yaitu dengan platform melalui gawai Android dan perangkat komputer atau desktop. Untuk iPhone saat ini memang masih belum tersedia ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa mengaksesnya melalui perangkat komputer ataupun menggunakan HP berbasis Android. Nah, ini login seperti biasa Bapak Ibu ya. Kita login, kita klik setuju kebijakan privacy dan klik masuk ya. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu menggunakan email akun belajar yang memang punya Bapak Ibu sendiri atau yang sudah memang benar diaktifasi ya. Jangan pakai akun orang lain. Nah, seperti itu ya. Karena ada rekan-rekan kita ini satu HP-nya ini bisa menampung 3 atau 4 akun belajar. Jadi bingung sendiri deh nantinya ya. Seperti itu. Ya, pilih akun belajar ID, jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahkan akun lain. Nah, misalnya email Bapak Ibu tidak ada nih di dua ini, bisa tambahkan akun yang lain. Lalu masukkan email Bapak Ibu, email akun belajarnya, ya. Lalu nanti klik berikutnya, ya, masukkan password dan nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Klik saya setuju dan Anda berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengakses PMM, Bapak Ibu bisa klik di bagian sini ya, di bawah komunitas kalau menggunakan Android ya. Tinggal dipilih. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi masih kosong, belum pernah digunakan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu klik refleksi kompetensi akan muncul seperti ini. Ya, mulai refleksi dan perbarui hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024. Jadi silakan sebisa mungkin setelah room virtual ini ataupun setelah webinar ini Bapak Ibu sesegera mungkin ya melakukan refleksi di PMM. Kalau bisa ya sebelum tanggal ini ya kan, seperti itu.
halaman beranda refleksi kompetensi. Ya, seperti biasa Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan tadi, blank kosong ya. Ini tampilannya. Nah, ya. Jadi ada pedagogik, ada kepribadian, ada kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Berikut adalah tampilan beranda refleksi kompetensi di refleksi kompetensi. Pada halaman beranda, pengguna dapat menemukan informasi terkait dengan hasil capaian pada tiap asesmen dan penjelasannya dari tiap indikator pada kompetensi tersebut. Dan juga untuk memulai pengerjaan asesmen kompetensi. Ya, Bapak Ibu silakan boleh pilih salah satunya, mau kompetensi pedagogik, kepribadian, ya sosial atau profesional, itu terserah yang mana Bapak Ibu lebih nyaman. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan refleksi di kompetensi pedagogik, silakan Bapak Ibu klik. Ya. Untuk melihat capaian pada salah satu kompetensi, pada halaman ini pengguna akan menemukan penjelasan dari hasil asesmen yang sudah selesai dikerjakan. Terdapat penjelasan dan capaian dari tiap indikator dan subindikator. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat hasilnya langsung ya, real time setelah mengerjakan asesmen tersebut. Ya, jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi ya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi, hasil refleksi tersebut akan langsung muncul di PMM Bapak Ibu sekalian. Pengguna akan menuju halaman untuk mulai refleksi ya. Jadi di sini misalnya pengguna dapat memilih ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu tidak harus dimulai dari pedagog. Misalnya Bapak Ibu ingin mencoba refleksi kompetensi sosial ya silakan. Kepribadian dulu silakan, atau profesional dulu ya monggo ya. Jadi tidak ada runtunan yang wajib, ya tidak ada aturan wajib terkait yang mana dulu yang harus dikerjakan, tidak ada. Jadi ini lebih fleksibel, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dilakukan saat Bapak Ibu bersantai. Tentunya kondisi psikologi Bapak Ibu dalam keadaan rileks, fokus, dan juga bisa dengan baik mengisi refleksi tersebut. Ya, kita masuk ke bagian berikutnya. Panduan mengisi asesmen. Ya. Nah, sebelum mengisi asesmen, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi ya data. Jadi pastikan data sesuai karena akan mempengaruhi hasil refleksi serta rekomendasi pembelajaran. Apabila jenjang jabatan kurang sesuai, pilih edit. Nah, jadi Bapak Ibu, kita hanya bisa ngedit di jenjang jabatan ini. Untuk nama, satuan pendidikan induk, dan NIP tidak bisa diubah. Untuk mengubahnya, Bapak Ibu harus melalui Dapodik yang dikelola oleh operator sekolah. Misalnya namanya kurang huruf 1 nih, segera diperbaiki koordinasi dengan operator Dapodik sekolah. Misalnya NIP-nya kurangnya angka 1, langsung Bapak Ibu koordinasi lagi dengan operator Dapodik sekolah. Ya, karena hanya bisa diperbaiki melalui operator Dapodik sekolah. Sekali lagi kita hanya bisa mengedit data yaitu tentang jenjang jabatan saja. Ya, sebelum refleksi, Bapak Ibu akan diarahkan untuk memperbarui data terlebih dahulu. Ya, setelah selesai Bapak Ibu, setelah dipastikan semua data ini benar, tidak ada kurangnya, baik itu huruf, baik itu angka, baik itu tulisan, ya, baik itu juga jenjang jabatan sudah pas, klik simpan. Setelah klik simpan, Bapak Ibu sudah dapat memulai untuk mengerjakan asesmen tersebut. Ya, isi dan pilih butir pernyataan asesmen. Nah, ini adalah contoh soal refleksi kompetensi. Ya, untuk mengisi butir-butir pertanyaan, pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak Ibu, yang paling sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang paling sesuai dengan kondisi di kelas, di sekolah, tidak ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan seperti itu ya. Misalnya jawabannya
sangat sulit, ya pilih salah sulit. Misalnya pilihannya tidak sulit, ya pilih tidak sulit. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan jawablah dengan jujur, tidak dimodifikasi. Jika seluruh pertanyaan pada halaman tersebut sudah dijawab, tekan tombol selanjutnya. Ya. Pengguna tidak dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya apabila butir pertanyaan tersebut belum dijawab semuanya. Jadi seperti ini, ada satu soal yang belum bisa kita selesaikan. Otomatis ya tombol selanjutnya ini masih berwarna abu-abu. Setelah kita isi, dia akan berwarna biru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, seandainya nih, wah saya mau merevisi nih jawaban yang tadi, rupanya saya pernah melakukan, klik sebelumnya, ya, klik sebelumnya, Pak. Dengan syarat Bapak Ibu nanti belum mengklik ini, ya. Kalau sudah klik ini, ya Bapak Ibu nggak bisa ngedit lagi dong, ya. Jadi Bapak Ibu tekan tombol sebelumnya apabila ingin merevisi jawaban dari halaman sebelumnya. Tekan simpan rap apabila ingin menyimpan untuk diteruskan kembali di lain waktu ya. Nah, apabila Bapak Ibu yakin ya dengan jawaban, tekan tombol simpan dan keluar untuk melanjutkan ya. Nah, jika jawaban sudah lengkap, Bapak Ibu sudah yakin tadi ya jawabannya, klik kumpulkan Bapak Ibu. Ya. Laju setelah itu ya, Bapak Ibu klik tombol mengerti. Saya mengerti. Kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit jawaban Bapak Ibu ya. Kalau masih di sini ya, fitur ini masih bisa. Tapi kalau sudah sampai di saya mengerti, tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu. Ini contoh punya saya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat hasil dari asesmen dapat dilihat pada halaman utama. Seperti saya, golongan saya 3D. Jadi minimal level saya level 3. Oh ternyata hasil pedagogik saya ini levelnya sudah level 5. Nah, artinya nanti saya mendapat rekomendasi dari fitur ini tentang pembelajaran untuk mempertahankan level ataupun kemampuan pedagogik saya yang sudah capai level tertinggi seperti itu ya. Jadi di sini sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Kalau golongan 3AB ya itu merupakan guru pertama itu level 2. Kalau guru ahli muda ya itu level 3. Kalau guru madya ya 4A 4B itu level 4 dan kalau 4C ke atas itu minimal dia level 5 ya sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya udah jelas ya. Misalnya tadi dengan jenjang jabatan lainnya untuk ahli muda itu levelnya 3, ahli madya ya yaitu golongan 4A 4B itu minimal level 4 dan untuk 4C ke atas atau ahli utama itu nggak ada minimal ya bahkan harus maksimal level 5 ya baik itu kompetensi pedagogiknya, baik itu profesionalnya, sosialnya ya maupun kompetensi yang lainnya. Jadi harus maksimal. Kota ini akan muncul setelah pengguna konfirmasi profil jenjang jabatan saat pengerjaan asesmen. Nah, ini akan muncul ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, rekomendasi. Setelah Bapak Ibu mengerjakan, seperti saya ini sudah mengerjakan Bapak Ibu akan memperoleh rekomendasi hasil refleksi kompetensi sesuai dengan Bapak Ibu isikan di fitur tersebut. Ya. Jadi rentang level untuk setiap asesmen itu dari 1 sampai dengan 5. Level 1 ini misalnya Bapak Ibu mayoritas mengisi jarang atau tidak pernah. Ya. Misalnya melakukan evaluasi, misalnya atau melakukan apakah Bapak Ibu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, itu ada tulisannya itu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Nah, itu ya. Jadi levelnya seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak pernah 1, jarang 2, kadang-kadang 3, ya. Kalau sering 4, selalu 5. Nah, seperti itu ya analoginya seperti itu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu ya, pada halaman tiap hasil asesmen kompetensi,
pengguna akan dapat melihat rincian indikator pada tiap kompetensi dan juga keterangan capaian dari setiap indikator. Bagi indikator yang mendapat keterangan perlu ditingkatkan, dapat diprioritaskan untuk mengikuti pembelajaran yang direkomendasikan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada tulisannya perlu ditingkatkan, misalnya seharusnya Bapak Ibu level 3, tapi ternyata asesmennya level 2, itu nanti ada prioritas untuk mengikuti pembelajaran yang mana terlebih dahulu. Ya. Dari indikator tersebut, pengguna akan mendapatkan rekomendasi pembelajaran yang terdiri dari playlist pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pengguna pada indikator tersebut. Selain itu juga, pengguna diberikan informasi terkait subindikator atau area fokus dari indikator. Ya, jadi di sini Bapak Ibu indikator tadi, misalnya ini 1.1, nanti Bapak Ibu klik akan muncul subindikator area fokus ini ya. Jadi area fokus ini disebut dengan subindikator sebagai pendamping dari indikator yang kita pilih tadi sesuai dengan asesmen yang kita isi. Ya. Inilah halaman hasil asesmen kompetensi ya. Pilih salah satu asesmen yang sudah dikerjakan untuk melihat hasilnya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan salah satu model kompetensi, Bapak Ibu bisa klik, misalnya saya klik pedagogik, akan muncul ya indikator-indikator tersebut. Ya. Berikut adalah halaman hasil capaian dari hasil asesmen kompetensi. Hasil asesmen dapat dilihat berdasarkan indikator level 1 dengan keterangan capaiannya ya. Untuk melihat lebih rinci dari hasil capaian per indikator, pilih salah satu indikator. Nah, untuk melihat rinciannya nih, misalnya saya mau milih indikator ini, tinggal klik saja Bapak Ibu ya. Nah, ya. Setelah klik nanti, misalnya tadi 1.1 akan muncul subindikator 1.1.1 dan subindikator 1.1.2. Ya. Gunakan rekomendasi pembelajaran yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi ya pada indikator tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu di sini akan muncul ya rekomendasi pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen yang Bapak Ibu isi. Ya, contohnya tadi ya, misalnya subindikator ini saya klik akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dan ini ya, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Ya, saya klik, muncullah penjelasannya lebih detail mengenai subindikator yang kita pilih. Ya. Misalnya pertanyaan refleksi ini apa teknik dasar pengelolaan perilaku peserta didik yang sudah saya pelajari, ya. Bentuk informasi apa saja yang sudah saya miliki mengenai karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik, ya. Dan bagaimana cara saya memperkirakan tindakan yang mungkin dalam mengelola di sini dalam akan ada penjelasannya yang lebih detail. Ya, apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam pengisian tersebut, segera ke artikel pusat informasi ya di bit.ly /FAQ refleksi kompetensi atau ke pusat bantuan PMM, bisa di SS saja atau screenshot ya layar ini, melalui https://ppusat-informasi.guru.kemdikbud.go.id /HC/EN ya /US. Nah, demikian Bapak Ibu paparan dari saya mengenai Perdirjen GPK nomor 2626 mengenai model kompetensi, model refleksi kompetensi yang terdapat di fitur PMM yang terbaru ini. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Iswan Bangsawan. Semoga Bapak dan Ibu semua mendapatkan pemahaman yang lebih luar biasa atas paparan beliau. Dan untuk diketahui Bapak dan Ibu, masih banyak di antara kita yang masih belum bisa terakses dengan refleksi kompetensi. Jadi jangan ragu. Nanti tim PMM akan secara berkala itu menjadi bagian kita yang harus kita selesaikan menjelang 31 Januari 2024.
Jadi Pak Iswan, alhamdulillah sudah selesai ya Pak dalam pengisian refleksi tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka untuk diskusi kita sesi yang pertama karena waktu kita terbatas sampai jam 18.00. Sekarang sudah menunjukkan 17.40. Kita buka untuk sesi yang pertama 2 penanya. Silakan Bapak dan Ibu raise hand. Dan yang raise hand duluan teratas akan kita berikan kesempatan. Kepada Ibu Ivo Haryati kita persilakan. Atau juga boleh di kolom chat Bapak dan Ibu disampaikan. Ibu Ivo Haryati silakan untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi. Atau Ibu Helpida dari SMP 2 Ranah Batahan. Kepada Ibu Helpida kita persilakan. Apakah mengajukan pertanyaan, Ibu? Silakan. Atau memang terpencet raise hand-nya. Bapak Ulil Amri. Kepada Bapak Ulil Amri kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak tadi sudah menjelaskan secara detail tadi. Tadi saya sudah mencoba untuk membuka refleksi kompetensi ini, Bapak. Apakah refleksi kompetensi ini hanya khusus untuk PNS saja, Pak? Karena kebetulan saya P3K, Pak. Apakah nanti akan dibuka pula untuk yang seperti P3K atau guru honorer? Karena guru honorer juga banyak juga yang mengisi mengisi PMM ini kan. Karena tanpa mereka pun PMM kalau di Kota Bukit Tinggi kalau tidak ada dari mereka tidak bergerak semuanya, Pak. Karena lebih kebanyakan di sini honorer banyak memberikan motivasi juga kepada PNS dan P3K itu. Jadi pertanyaan saya, apakah refleksi kompetensi ini hanya ditujukan hanya untuk PNS saja itu? Gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iswan. Baik, terima kasih Bu Yeni dan Pak Ulil ya. Ya. Baik, Pak Ulil Amri, PMM ini selalu berkembang, ya, selalu mengupdate. Jadi untuk sementara ini PNS, tapi jangan khawatir dalam waktu dekat ini, ketika kami mengikuti pembekalan, itu akan dibuka fitur yang sama untuk P3K dan honorer. Sama kaitannya dengan akun belajar, awal-awalnya dulu kan hanya untuk guru nih, semua nggak dapat. Nah, lama-lama anak TK pun sekarang dapat akun belajar. Nah, seperti itu. Ya, jadi tenang saja Bapak. Jadi Bapak dapat ilmunya dulu ya. Bisa Bapak sosialisasikan di sekolahnya. Ibaratnya kita membantu rekan kita. Ya Bapak, semoga bisa menjawab Pak. Ya. Terima kasih Pak Iswan atas arahannya. Betul apa yang disampaikan Bapak Iswan. Kami coba mengupasnya. Kebetulan kami juga satu tim bergema lolos 307 se-Indonesia. Bapak Ulil juga pada pembekalan sudah disampaikan. Sampai 31 Januari 2024 semua kita bisa mengakses, tidak memandang honor, P3K dan PNS. Dan bahkan saat ini PNS pun masih banyak belum bisa diakses karena sedang pemulihan akun ID kita. Ya. Silakan Ibu Riza Helvira. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi ada penjelasan dari Bapak tentang level untuk kepangkatan guru. Kalau dia golongan 3D, kalau tidak salah levelnya level 3 ya Pak. Kalau golongan 4, ya 4A, 4B, level 4. Kebetulan sekarang kan kami sedang mengisi kinerja. Jadi kan ada di situ laporan PKG-nya Pak. Kalau seandainya setelah mengisi laporan PKG setelah dinilai oleh kepala sekolah,
ternyata yang 3D ini yang levelnya level 3 itu mendapatkan nilai level 4. Apakah itu bermasalah atau bagaimana, Pak? Atau baik seperti itu? Itu Pak yang saya sampai tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ya, Iswan. jadi tadi agak kurang jelas saya mendengar, saya coba ulangi maksud dari pertanyaan tadi. Kalau saya tangkap Bu ya, Ibu posisinya sekarang di golongan 4, tapi Ibu mengisi refleksinya di level 3, apakah itu berpengaruh gitu, bukan ya Bu ya? Bukan Pak. Misalnya kita di 4B level 4 ternyata di Kirim lagi link PKG-nya absen. di PKG-nya nilainya level 5 Pak. Naik satu Ya, tingkat level Pak dari bagaimana kalau misalnya nilainya kurang dari standar ya? Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sebagaimana yang dicantumkan di PMM itu, fitur ini tidak mempengaruhi penilaian apapun. Ya, jadi Bapak Ibu ini merupakan refleksi kita. Bagaimana kalau ternyata kurang, Bapak Ibu akan diberikan panduan rekomendasi belajarnya untuk memenuhi level minimal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir Bu, seperti itu Bu. Ya. Bagaimana Ibu Riza? Masih tadi kan ada kita mengisi PKG Bu Yeni, PKG yang dari kepala sekolah itu kan juga pakai level itu PKG-nya. Apakah sama juga dengan PKG itu Pak? Oh, levelnya? itu berbeda Bu. Itu untuk sementara ini berbeda. Jadi saat ini refleksi ini murni untuk kita belajar. Tadi tidak sampai link penilaian seperti itu Bu. Ya, tidak perlu khawatir, dia berbeda. Itu tentunya hal yang berbeda. Oh ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ibu atau Bapak nih ya, Pendra Wirma. Silakan Pak. Ibu, maaf. Pendra Wirma. Silakan, atau memang terpencet raise hand-nya. Ya, assalamualaikum Bu. Ya Ibu Pendra ya, silakan Bu. Mau tanya nih Bu, untuk pengisian refleksi kompetisi ini apakah diwajibkan untuk semua guru? Yang kedua, ada sebagian guru telah menyelesaikan refleksi kompetisi ini. Ada beberapa kriteria dalam bidang pedagogi itu kan perlu ditingkatkan. Apakah itu perlu direvisi kembali, Bu? Mohon penjelasannya. Cukup jelas, ya. Pak. Yang pertama, kalau sudah ngisi nggak bisa direvisi lagi, Bu, kalau sudah klik kumpulkan. Tapi kalau belum klik kumpulkan, masih dalam draft, itu bisa edit. Nah, terus tadi, apa pertanyaan tadi yang pertama tadi, lupa saya? Apakah semua guru ini wajib mengisi refleksi kompetensi ini sampai 30 Januari ini, Pak? Apakah ada dampaknya bagi guru yang tidak mengisi? Kalau untuk PNS, dia sesuai dengan yang tercantum di itu, Bu, ya. Jadi, kalau dari bahasa saya tangkap, itu wajib, Bu. Kalau dari bahasanya, hanya untuk PNS, Bu. Untuk P3K dan honorer, belum. Oh, berarti, jadi bagi yang teman yang telah mengisi tadi, Pak, kan ada kalimat-kalimat untuk pedagogik, misalnya kan perlu ditingkatkan kembali, atau kepribadiannya sudah baik gitu Pak. Itu untuk selanjutnya itu bagaimana Pak? Sampai di situ aja atau kita perlu pembelajaran kembali? Oh ya, kalau sudah ngisi tentunya Bapak Ibu bisa klik rekomendasi ya pembelajaran. Nanti ada modul-modul Bapak Ibu sesuai dengan indikator. Kalau memang perlu ditingkatkan, nanti ada rekomendasi pembelajaran modul-modulnya. Kalau memang sudah level 5, akan ada modul untuk mempertahankan kinerja Bapak Ibu yang sudah mencapai level 5. Yang Bapak Ibu lakukan ya tentunya untuk mempelajari modul tersebut ya untuk memperoleh hasil capaian yang sesuai dengan kinerja yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Pendra. Masih ada Bapak dan Ibu yang lain?
yang ingin ditanyakan kepada Bapak Iswan? Silakan. Masih ada Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih kepada Bapak Iswan sesuai dengan schedule kita tepat 17.50. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Iswan atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti menjadi bagian kami melalui webinar ini mendapatkan untuk melakukan refleksi kompetensi di PMM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iswan. Baiklah Bapak dan Ibu, silakan absen sudah bisa diisi, sudah kami share di kolom chat. Maka Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, beberapa kawan-kawan sudah melakukan berbagi praktek bagaimana kawan-kawan yang lain juga bisa melaksanakan komunitas belajarnya baik dalam sekolah maupun dari luar sekolah, mengaktifkan diri seperti yang diarahkan oleh Ibu Kepala Balai Guru Penggerak tadi. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Semoga menjadi bagian amal ibadah bagi kita semua. Saya mewakili dari seluruh ketua komunitas belajar program bergema GTK Minang Sumbar. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk dalam penyampaian yang kurang tepat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Iswan Bangsawan dari Lampung Barat, kepada Ibu Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, dan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, juga kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Saya tutup dengan pantun. Memancing ikan di dalam kolam, dimasak pakai daun salam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, mohon menunggu karena linknya mungkin sedang loading, atau nanti di grup WA grup kami kirimkan juga. Ini udah ada kan yang bisa mengisi link kita, Bapak dan Ibu? Bisa. Sudah, mungkin karena sinyal di tempat kita masing-masing itu Bapak dan Ibu. Kalau enggak nanti di WA grup akan kami ulang mengirimkan kembali kalau di kolom chat memang terjadi gangguan sinyal. Tetapi bagi Bapak dan Ibu sudah ada yang sukses mengisi link absen ya. Sudah ada yang sukses mengisi link absen. Sudah ada beberapa yang sukses, Bu. Terima kasih. Nanti di WA grup kami kirim kembali, Bapak dan Ibu kan tergabung. Baik Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali nanti di masa yang akan datang dengan topik-topik yang lagi booming. Foto lagi bersama viral. Bu Yeni. Iya, foto bersama. Ayo Bapak dan Ibu dibuka kameranya, kita foto bersama. Alhamdulillah hari ini sampai 285 peserta webinar kita, dan tercatat di grup WA hampir 480. Terima kasih, nanti di lain waktu kita berbagi kembali Bapak dan Ibu. Silakan dibuka kameranya Bapak dan Ibu, kita foto bersama. Iya. Fatma, silakan beberapa slide ke belakangnya ya Bu Fatma. Iya, ada 10 slide Bu. Berapa slide Bu Fatma? 10. 10 ya. Slide baru yang berapa ini? ketiga. Iya, lanjut. Buka kamera Bapak dan Ibu. On kamera. Ya. Ini yang keempat. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Aceh hingga ke Papua. Mohon maaf. Sudah slide berapa Bu Fatma? Belum. Ini yang ke-6 baru. Tunggu Bapak dan Ibu, 4 slide lagi. Saya hitung ya 6. Ini yang ke-6. 7,
Setuju? Iya. Ibu tolong bagikan WA grupnya Bu di chat karena belum Oke. ada yang belum bergabung. Iya. Nanti di WA grup kami bagikan link akses. Dari ke-7, Link WA ke-8. grupnya maksudnya Bu. Ada lagi yang nyala. 9. Oke. Yang nyala. Oke, terakhir 10. Iya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Salam dan Terima kasih bahagia. banyak, Ibu. Selamat Hari Guru Nasional Selamat hari 2023. sama-sama Ibu. Tunggu topik-topik berikutnya ya Bapak dan Kami Ibu. tunggu Bu. Iya. Gabung di grup WA gimana, Bu? Gabung di grup WA. Oke, kami kirim di sini di kolom chat sebentar. Melalui PMM juga bisa gabung di grup Bisa WA. itu, Pak.